Shalom, puji Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, kita bersyukur dan kita boleh bertemu kembali walaupun secara online. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan persiapkan roti dan anggurnya karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita pujikan, ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
kasih Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan kami boleh ibadah secara online, tapi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh datang dan menyembah kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sehingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Apakah saudara sukacita hari ini? Saya percaya bahwa kita bersukacita saat ini. Mari kita akan pujikan pujian segala puji syukur dengan semangat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita akan pujikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengampunan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Saya serahkan namanya ya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhanku. Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang bulan ini, sampai di awal bulan Agustus ini, kami terus mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memelihara umat-Mu. Engkau sudah menjaga umat-Mu. Engkau sudah memberkati umat-Mu. Sehingga pada pagi hari ini sidang jemaat-Mu di tempat ini, ketika mereka ada ibadah bersama-sama lewat online, kami percaya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan memberkati umat-Mu, meneguhkan umat-Mu, menyegarkan umat-Mu, menguatkan umat-Mu. Sehingga umat-Mu boleh menjadi pribadi yang menerima hal yang terbaik dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami semua pada hari ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah situasi yang ada. Tapi saya percaya umat Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap sukacita dan tetap memuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita tidak akan membaca semua ayat yang ada di pasal 26. Tapi ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan buat sidang jemaat. Saya membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Ketika Abimelek, raja orang Filistin itu, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ishak anak Abraham yang sulung itu, yang tunggal itu, dia tinggal di negeri Gerar. Di tengah-tengah situasi itu saudara, keadaan di mana Ishak tinggal sedang mengalami kelaparan. Artinya situasi ini adalah situasi yang krisis buat Ishak sekeluarga. Kenapa saudara? Bayangkan, dia harus menghidupkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Di tengah kelaparan yang ada tentu seorang ayah akan berpikir. Tentu seorang ayah akan berkata harus kita berupaya, harus kita melakukan.
tindakan, harus cari solusi. Di tengah-tengah pikiran itu. Di tengah-tengah kerinduan dia untuk tinggalkan Gerar itu. Dia mau pergi ke Mesir. Tapi ketika dia ingin berangkat ke Mesir, Tuhan berfirman kepada Ishak. Ishak, jangan engkau tinggalkan negeri ini. Jangan engkau tinggalkan tempat ini. Aku akan memeliharamu. Aku akan menyertaimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mengingatkan kembali. Apa yang pernah dia janjikan kepada Abraham ayahnya Ishak itu. Diungkapkan kembali kepada Ishak. Bahwa keturunanmu akan diberkati. Keturunanmu akan memiliki negeri ini. Memiliki negeri ini. Dan itu janji yang Tuhan berikan. Diingatkan kembali kepada Ishak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tentu ini sebuah keputusan yang sulit. Tentu ini sebuah pilihan yang sulit, tetap tinggal di negeri. Di tengah-tengah situasi yang lapar. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang sulit. Atau dia lebih taat kepada firman Allah. Atau dia pergi. Ada dua pilihan, saudara. Tapi saya sangat belajar dari Ishak. Dia tetap taat akan firman Tuhan. Dia lebih mendengar firman Allah. Dia lebih percaya kepada Tuhan. Kepada janji Allah ya dan amin itu. Dia pegang teguh. Dan akhirnya Ishak dan keluarganya tetap tinggal di negeri itu. Dia tidak pergi. Dia tidak meninggalkan negeri itu sekalipun. Negeri itu dalam keadaan susah. Sekalipun ada konflik di situ. Ada sesuatu yang membuat Ishak mengalami situasi yang sulit. Tapi dia lebih mentaati firman Tuhan. Dia berkomitmen setia kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tentu kita hari-hari ini mengalami situasi yang sama. Mungkin lebih parah dari Ishak. Atau sebaliknya, Ishak lebih parah dari kita. Usaha hampir rata-rata sudah macet. Banyak orang yang di PHK, artinya tidak ada penghasilan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mempercayai Allah di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Meyakini janji Allah, pemeliharaan Allah, penyediaan Allah dalam hidup kita. Atau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keinginan daging kita untuk menyelesaikan persoalan. Atau sebaliknya, berlutut di hadapan Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Percayalah saudara, engkau akan mengalami dan menerima hal yang terbaik dari Tuhan. Dalam pasal 6 diceritakan saudara. Ishak tidak pergi meninggalkan tanah itu. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ishak berupaya. Ishak di tengah-tengah situasi yang kering,
Di tengah-tengah situasi yang sulit, dia menanam benih. Dia berusaha. Dia berupaya sekuat tenaga. Dan tetap mempercayai akan penyertaan Tuhan. Akan berkat Tuhan. Sehingga ketika dia menanam benih. Dan hal yang luar biasa kalau kita baca ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tengah, saya ulangi, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat. Allah bisa mengubah kekeringan, kelaparan. Allah bisa mengubah semuanya itu menjadi dengan berlimpah-limpah dengan berkat. Bayangkan saudara, Ishak nanam di tempat yang kering. Tapi karena tangan Tuhan memberkati tempat yang ditanam oleh Ishak, tanamannya tidak mati. Secara logika saudara, kalau kita tanam bunga atau tanam bibit di tempat yang kering, pasti tidak hidup. Karena memang itu faktor alam, hukum alam. Tapi lihat yang terjadi, apa yang dialami oleh Ishak. Allah yang maha kuasa itu bisa memberkati, memberi kesuburan kepada tanah. Sehingga tanaman Ishak berhasil dan dia panen 100 kali lipat. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allahmu. Asal saudara, saya dan kita semua mentaati, taat sama Tuhan, takut akan Tuhan, hormat sama Dia. Maka engkau akan mengalami perkara-perkara apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Bahkan lebih lanjut saudara, dalam pasal 26 ini saudara, Ishak tidak hanya menabur benih dan berhasil dengan hasil 100 kali lipat. Tetapi dia juga menggali sumur ayahnya yang pernah ditutup oleh orang Filistin, yang pernah ditutup oleh musuh-musuhnya. Ishak menggali lagi. Tapi di tengah-tengah dia menggali sumur kembali, ada tantangan lagi. Dia gali sumur, ada orang menutup sumur itu lagi. Dia menggali sumur, ada orang menutup sumur itu lagi. Berulang kali dia menggali sumur dan berulang kali orang menutup sumur yang dia gali itu. Artinya saudara, dia betul-betul menghadapi tantangan di lingkungan di mana dia ada. Orang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Orang iris dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi Ishak tidak terkondisi dengan situasi itu. Ingat baik-baik. Ishak tidak terkondisi dengan keadaan itu. Orang boleh tidak suka kepada dia. Orang boleh menghambat pekerjaannya. Orang boleh menghentikan geraknya. Tapi bagi Ishak dia punya Allah yang hidup. Tuhan selalu buka jalan. Selalu ada jalan yang Tuhan buka. Orang tutup jalan, Tuhan buka jalan. Orang hentikan, tapi Tuhan yang membuat kita berjalan terus. Sampai dia cukup capek saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-22.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, Ishak menggali sumur. Dan orang-orang Filistin kayaknya sudah capek, saudara. Capek ngerjain Ishak. Bayangin saudara, dia gali. Malam-malam galiannya lagi ditutup lagi, saudara. Gali lagi, tutup lagi, gali lagi, tutup lagi. Dampak ketaatan Ishak kepada Allah. Akibat ketaatannya kepada firman Allah. Yang dikatakan tadi di awal, ayat yang kedua. Janganlah engkau, saya ulangi, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Ishak mentaati firman Allah. Sehingga Tuhan memberkati dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan memelihara dia. Bahkan Tuhan menolong dia di tengah-tengah keadaan di mana dia terhimpit. Orang tidak menyukainya. Dia terus berjalan. Orang coba menghentikan langkahnya. Dia terus maju. Dan akhirnya saudara, upaya keras Ishak tidak sia-sia. Sumur yang dia gali. Dan di mana sumur itu tidak lagi ditutup oleh orang Filistin. Dan Ishak berkata apa? Sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Sumur itu mengeluarkan air. Namanya sumur Rehobot. Artinya kelegaan. Kelonggaran. It's enough. Cukup. Ada titik. Dan disitulah Tuhan nyatakan. Kuasa jadi yang dahsyat itu. Saya percaya jemaat Tuhan pun. Di tengah-tengah pandemi yang ada. Situasi yang ada. Jangan pernah berhenti percaya, berharap kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma. Pasal yang kelima. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang tidak mengecewakan oleh karena Roh Kudus Allah yang diam dalam hidup kita. Bekerja, bertindak, dan menolong setiap umat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya rindu jemaat Tuhan mempersiapkan diri dengan roti dan anggur yang ada. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Haleluya. Angkat rotimu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Roti yang kita pegang pada malam hari ini. Pada siang hari ini. Pada pagi hari ini.
mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, akan kasih Tuhan yang begitu dahsyat, ajaib. Itu sebabnya firman Allah berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu akan mengingat akan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, katakan haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya, 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 amin. Dengarkan firman Tuhan. Ketika pada malam hari, ketika Yesus bersama murid-muridnya, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku telah dicambuk, tubuhku didera, dianiaya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Angkat roti di atas kepalamu. Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya demikian? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Adakah saudara percaya demikian? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengorbanannya yang sempurna. Oleh karena darah Kristus engkau didamaikan, engkau diselamatkan. Dosamu diampuni. Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
Engkau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Yesus menggantikan engkau. Seharusnya saya dan saudara yang harus dimurkai, saya dan saudara yang harus kena penghukuman itu, Yesus menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib. Dia memikul dosa kita, penderitaan kita yang dia tanggung. Bahkan dia berkata oleh bilur-bilurnya, kita telah menjadi sembuh. Mungkin di antara saudara yang hari ini mengalami pergumulan yang berat, atau sedang ada dalam situasi yang sulit, atau sedang dalam keadaan sakit. Mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Ishak, kami percaya pada hari ini Tuhan kerjakan itu juga dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu mengubah duka cita menjadi sukacita. Kuasa-Mu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kuasa-Mu memulihkan dari yang sakit menjadi sembuh. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan Tuhan, untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya diberkati dan mengaminkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Kubing yang sudah membawakan firman Tuhan. Firman-Nya boleh menguatkan kita semua. Pengumuman untuk minggu depan, kita ada doa malam jam 7 setiap hari Jumat. Secara online ya. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan ibadah online juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah beribadah bersama-sama secara online. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih
kasih Yesus. Mari saudara kita tengadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi umat-Mu. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan umat-Mu. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keadaan umat-Mu. Dan siap memberikan pertolongan, kuasa, dan mujizat atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kami bertemu pada minggu yang akan datang secara online kembali. Dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing sepanjang minggu ini. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberkati kami, memelihara, menjaga dan melindungi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan katakan amin.